Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau membahas tentang keutamaan dari sholawat ya. Apa sih keutamaan sholawat? Kenapa kita harus sholawat atas Nabi ya? Saya adalah pejuang dari riba dulunya. Saya adalah pengguna riba pada tahun 2020 2020-an ya. Dan beres riba itu di tahun 2022 ya. Saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa terlepas dari riba itu. Tapi awalnya gimana saya bisa kena riba itu? Awalnya saya hanya memiliki utang sebesar 3 juta. 3 juta yang saya berpikir bisa dilunasi segera mungkin, ternyata tidak. Ternyata tidak. Karena kenapa? Malaikat Mikail itu nggak mau nurunin rezeki ya kepada para pejuang riba. Ada aja pada saat kita mau bayar, ada aja hal yang harus kita bayar. Entah itu sekolah anak, entah itu SPP anak, entah itu liburan anak, entah itu kebutuhan anak yang lain ya. Di tahun 2020 itu saya udah ngerasa sumpek banget. Saya udah ngerasa lelah banget, ya Allah, ini harus gimana? Karena ternyata nominal dari utang-utang saya itu mencapai 30 juta, teman-teman. 30 juta itu adalah angka yang luar biasa gitu ya. Setiap hari teror dari debt collector, teror dari berbagai macam pinjol itu datang kepada saya dalam bentuk telepon, entah itu dalam bentuk surat, entah itu kolektor yang datang ke rumah. Terus terang saya saat itu blunder banget, nggak tahu harus kemana. Karena pada saat itu teman-teman juga udah nggak percaya gitu ya, udah nggak percaya terhadap kita bahwa kita bisa melunasi utang-utangnya. Gitu. Jangankan nyari utang 1 juta atau 2 juta. Nyari utang 100.000 aja kebayang, susah banget ya pada saat itu. Lalu aku di situ udah mulai resah gitu, harus gimana? Karena sementara posisi suami itu nggak tahu, posisi suamiku itu nggak tahu kalau aku memiliki utang sebanyak itu gitu. Dan posisi aku tuh nggak mau sampai namaku disebar. Aku bingung, saat itu aku bingung. Jadi gali lagi dengan pinjol yang baru, dengan nama-nama pinjol yang saat itu sampai 19 pinjol gitu ya. Kebayang, ada rupiah cepat, ada segala macam yang ada di situs itu aku masukin. Karena apa? Sebegitu mudahnya karena saya punya usaha gitu kan. Saya punya usaha yang saya juga punya NPWP, saya juga KTP-nya aman, jadi otomatis cepat gitu ya. Cepat dalam hal mengajukan gitu. Hanya dengan bermodalkan KTP dan NPWP saja udah aman gitu saat itu. Tapi di situ saya udah mulai ngerasa gerah ya teman-teman. Saya pengen semuanya berakhir. Tapi gimana caranya? Cari uang 30 juta itu nggak mudah. Nah, pada saat lagi blunder, lagi galau gitu, ketemulah aku dengan akun YouTube yang yang luar biasa. Di situ kami ikut kelas namanya Riyadoh Pelunas Hutang ya. Kelas itu berbayar teman-teman. Kelas itu berbayar dan bayarannya juga cukup murah saat itu. Tapi dengan bayaran yang murah pun saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang untuk bayar kelas itu. Sampai saya tunda. Namun si adminnya itu sering ngechat, sering bikin status bahwa Masya Allah lunas hutang sekian ratus juta, lunas hutang sampai berapa miliar pun lunas dengan Riado ini. Aku kan penasaran, ada apa sih di dalam Riado itu? Lalu aku coba cari uang yang waktu itu hanya 100.000, 100.000 pun nggak punya gitu kan. 100.000 aku harus pebetot-betot lah ibaratnya sama uang belanja ya, uang belanja untuk anak. Tapi aku tekad di situ. Aku masuklah kelas riadoh itu yang di dalamnya ada 9 amalan khusus. 9 amalan khusus itu yang intinya adalah kita bertobat. Kita bertobat sebenar-benarnya taubat nasuha. Kita di situ diajarkan untuk kembali lagi ke fitrahnya Allah. Kembali lagi, mau jadi apa kamu kalau terus-terusan kayak gini. Tapi intinya harus berani. Tapi di situ saya belum punya keberanian untuk jujur sama suami. Saya di situ nggak punya keberanian untuk bisa jujur. Tapi saya juga bingung harus kemana gitu ya. Akhirnya saya melakukan riado itu.
Saya janji dalam hati bisa melakukan riyadhah selama 40 hari itu. Amalannya apa saja teman-teman? Amalannya dari mulai Al-Fatihah, Al-Fatihahnya untuk Rasul, Al-Fatihahnya untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun almarhum, lalu surat Yasin, lalu riyadhah pelunas hutang, doa riyadhah pelunas hutang, lalu sholawat Jibril. Sholawat Jibril ini sebanyak 4.444 kali. Bagi saya ahli dosa susah banget teman-teman ya. Ada 3 sholat khusus, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat tahajud. Lalu istighfar, lalu doa Nabi Yunus ya. Di situ riyadhahnya ada 9 amalan. Dan riyadhah ini dilakukan dari mulai maghrib hingga asar besok hari. Nah, dari awal saya adalah ahli dosa, ahli maksiat. Susah banget teman-teman untuk melakukan riyadhah itu. Awalan saya hanya bisa sholawat sebanyak 2000. Itu pun susah payah, Masya Allah. Susah payah ya, susah payah. Tapi di situ saya mulai merasa ketenangan bahwa oh ya udah, semua adalah Allah yang bantu. Semua ada Allah. Biar Allah yang bantu kita. Jadi di situ intinya kita pasrah. Pasrah sepasrah-pasrahnya, terserah deh Allah mau ngapain gitu ya. Tapi aku minta sama Allah, ya Allah jangan sampai aku bisa menyakiti hati suamiku dengan utangku yang banyak. Aku minta aja seperti itu, biarlah suamiku nggak usah tahu gitu. Aku minta dalam doaku gitu ya. Nah, riyadhah ini adalah sebanyak 40 orang. Kenapa harus 40 orang? Karena di dalam riyadhah itu kita semua di sana adalah jamaah ya. Jamaah yang 40 orang ini berusaha mengaminkan doa-doa kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabul. Disitulah inti dari riyadhah bersama-sama ini.